Oke. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia-Nya kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kepadanya, terusus ibadah puasa di malam atau di hari yang ke-22 ya, malam ke-23. Salawat serta salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, semoga teman-teman di BM juga selalu sehat walafiat, selalu lancar puasanya dan kegiatan-kegiatannya, dan juga kita semua berdoa semoga kita mendapat husnul khotimah gitu. Terusus di bulan puasa ini semoga kita semua bisa sampai ke Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Tanpa berpanjang lebar, ini ada permintaan nih dari host dibuka videonya. Ustadz dibuka ya videonya. Jadi insya Allah pertemuan hari ini kita murojaah hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis ke-20 dan hadis ke-21. Untuk temanya hadis 20 itu tentang malu kalau nggak salah. Dan hadis ke-21 itu tentang iman dan istiqomah yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita ini. Ustadz Abdun. Ustadz. Kepada waktunya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dicari dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, mungkin langsung saja kita masuk kepada pembahasan hadis Arba'in, hadis yang ke-20 dan juga ke-21. Hadis yang ke-20 ini tentang malu adalah akhlak Islam. Adapun hadisnya adalah an Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rahul Bukhari. Ini acak-acakan ya, sakalnya di situ. Artinya adalah dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Kita masuk kepada pembahasan malu atau pengertian malu terlebih dahulu. Ya. Malu berasal dari kata haya, artinya hidup, yang maksudnya adalah hidup dan matinya hati seseorang sangat dipengaruhi oleh sifat malunya orang tersebut. Sehingga setiap kali hati hidup, pada saat itu pula rasa malu menjadi sempurna. Jadi hakikat malu itu adalah meninggalkan keburukan dan mencegah sikap menyia-nyiakan hak pemiliknya. Maka malu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela
sehingga menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat dan mencegah dari sikap melalaikan hak orang lain. Maka itu adalah dari pengertian malu. Lanjut kepada keutamaan malu. Ya, utamaannya kurang lebih ada 7. Ya. Yang pertama ada mendatangkan kebaikan. Itu dengan kita memiliki sikap malu itu akan mendatangkan kebaikan. Karena mengapa? Karena ya dari pengertian malu itu sendiri itu akan mendorong kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk sehingga itu akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Lalu selanjutnya malu juga merupakan cabang dari iman. Jadi iman itu kurang lebih memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Terus selanjutnya keutamaan dari malu itu adalah mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ada juga malu adalah akhlak dari para malaikat. Malu juga merupakan salah satu dari akhlak Islam. Lalu dengan malu kita mencegah dari kemaksiatan. Dan yang terakhir insya Allah dengan rasa malu atau dengan sikap malu ini akan menempatkan kita atau menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Selanjutnya ada makna perintah malu dalam hadis ini. Ya. Jadi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, atau jika engkau tidak merasa malu, berbuatlah sesukamu. Yang dimaksud ini ada beberapa pendapat ulama, ya, penafsiran dari perintah dalam hadis ini. Di antaranya yang pertama itu ada perintah dengan peringatan dan ancaman. Ya, maksudnya jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Bagaimana firman Allah juga, jadi dalam Quran surat Fusilat ayat 40, lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ini perintah dengan adanya peringatan dan juga ancaman. Lakukanlah sesukamu jika kamu tidak merasa malu. Lalu yang kedua, perintah dengan arti penjelasan. Maksudnya, barang siapa tidak malu, maka ia berbuat apa saja yang ia inginkan, karena sesuatu yang menghalangi seseorang untuk berbuat buruk adalah rasa malu tersebut. Sehingga barang siapa yang tidak malu, maka ia larut dalam perbuatan keji dan mungkar, serta perbuatan yang dijauhi oleh orang-orang yang mempunyai rasa malu. Dan yang terakhir adalah perintah malu itu dengan arti pembolehan. Jadi perintah tersebut dengan arti pembolehan maksudnya jika engkau hendak mengerjakan sesuatu, maka jika itu adalah sesuatu hal yang engkau tidak merasa malu kepada Allah dan manusia untuk mengerjakannya, maka lakukanlah perbuatan itu. Jika tidak demikian, maka janganlah engkau melakukan hal tersebut. Ya, jadi jika merasa malu kepada Allah dan manusia, maka jangan lakukan. Akan tetapi jika engkau tidak merasa malu, maka silahkan untuk melakukannya. Jadi perintahnya ya, perintah dengan arti pembolehan. Nah, itu jadi makna dari apa namanya? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak merasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Jadi ada yang merupakan perintah dengan peringatan ya. Jadi itu perintah dengan peringatan, lalu yang kedua perintah dengan arti penjelasan, dan yang terakhir ada perintah dengan arti pembolehan. Selanjutnya ada jenis-jenis malu. Jenis malu ya ada 2 ya. Malu yang memang watak atau bawaan ya, dan ada juga malu yang timbul karena usaha. Malu karena watak dan bawaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba sehingga menghalangi diri seorang hamba itu mengerjakan perbuatan yang buruk dan juga tercela dan mendorongnya untuk berbuat dan berakhlak yang baik. Jadi malunya itu sudah bawaan dari lahirnya, sehingga itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala agar menghalangi diri seorang hamba itu dari perbuatan yang buruk dan juga mendorong untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan atau berakhlak dengan yang baik. Lalu ada juga malu yang timbul itu karena diusahakan.
Jadi malu yang didapat karena mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah, juga dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dekat dengan Allah, karena kita mengenal Allah, maka timbullah rasa malu di dalam diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sehingga dengan demikian mendorong kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Itu jenis malu. Lalu ada juga makhluk yang ada juga malu yang tercela, ya. Malu itu tidak hanya dalam konteks positif, akan tetapi ada malu juga dalam konteks yang negatif. Salah satunya malu yang tercela itu adalah malu yang menyebabkan menyia-nyiakan berbagai hak. Di antaranya adalah malu untuk menuntut ilmu syar'i, malu untuk mengaji, malu untuk menutup aurat, ya, bagi muslimah, terus malu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang hal ini dikatakan tercela karena menghalanginya untuk memperoleh kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Lalu jika dilihat dalam syarahnya, ini terkhusus untuk wanita yang muslimah, ya, wanita muslimah dan rasa malu. Jadi orang harus menghiasi dirinya dengan sifat malu, karena rasa malu merupakan mahkota bagi seorang muslimah. Kalau saya pernah melihat quotes di IG itu, ya mungkin ini juga menurut saya bagus, ya. Jadi semakin tinggi rasa malumu, semakin tinggi kehormatanmu. Dengan rasa malu terjagalah aibmu, dan dengan rasa malu terjagalah pandangan rendah terhadapmu. Ya, mungkin ini juga bukan hanya untuk muslimah saja, akan tetapi ini lebih ditekankan kepada muslimah kalau dalam syarahnya. Jadi bagi wanita muslimah sungguh sangat tinggi derajatmu ketika mampu menjaga sifat malumu. Jadi terkhusus perempuan, apalagi ya yang dalam menutup aurat, apalagi gitu kan. Jangan hanya sekedar menutup saja, akan tetapi ya berusahalah untuk menutup dengan benar-benar. Menutup aurat itu bukan hanya menutup dengan memakai jilbab, akan tetapi pakaiannya ketat, gitu. Akan tetapi ketika berjilbab itu ya atau menutup aurat itu dengan benar-benar menutup aurat, dengan ya menutup seluruhnya, gitu. Bukan dengan pakaian ketat, bukan dengan menggunakan pakaian yang ketat, gitu maksudnya. Seperti itu. Jadi ya ini lebih ditekankan kepada muslimah karena ya terutama ditekankannya di menutup auratnya itu, gitu. Karena ya itu karena muslimah sekarang banyak yang berjilbab akan tetapi pakaiannya ketat, ya, padahal itu tidak dibenarkan, gitu. Sehingga ya bagi muslimah khususnya harus menutup aurat itu dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan ya jangan malu lah, jangan malu misalkan pakaian yang gombrang atau disebut ninja dan lain sebagainya, ya itu karena kalau malu dengan hal yang tersebut maka ya tadi gitu, malu yang tercela, gitu, bukan malu yang baik, gitu. Kalau malu yang baik itu adalah ya kita tetap menutup aurat walaupun orang mencela kita, gitu. Ya, karena kita malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada manusia, seperti itu. Nah, itu jadi pembahasan tentang malu atau hadis yang ke-20. Jadi mengajarkan kita untuk senantiasa bersikap malu, ya. Ini malu ketika kita berbuat buruk atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa malu itu bisa mendorong kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Seperti itu. Itu yang hadis yang pertama, ya, atau hadis yang ke-20. Kita lanjutkan pembahasan kita ke hadis yang ke-21 tentang iman dan istiqomah. Adapun hadisnya adalah an Abi Amrin waqila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan
la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Dari Abu Amr ada yang mengatakan, Abu Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam berbuat sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dalam keimanan tersebut. Lanjut kepada pembahasannya. Yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah lurus secara bahasa. Maksudnya adalah meniti jalan yang lurus atau agama yang lurus, yakni agama Islam tanpa menyimpang. Yakni mencakup melakukan seluruh ketaatan, baik yang tersembunyi ataupun yang tidak tersembunyi, maksudnya mungkin ya. Dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama menafsirkan istiqomah dengan luzumut ta'atillah, ya, yang artinya tetap konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari istiqomah, itu meniti jalan yang lurus atau konsekuen atau konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan istiqomah. Lalu keutamaan dari istiqomah itu yang pertama ada dilapangkan rezekinya. Ya. Bagaimana firman Allah, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau di jalan agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Yang maksud di sini ketika kita mampu atau senantiasa istiqomah ya, di dalam agama Islam, maka insya Allah Allah akan senantiasa memberikan rezekinya kepada kita. Ya, insya Allah. Itu yang pertama. Insya Allah kita akan dilapangkan rezekinya. Lalu yang kedua, keutamaan dari istiqomah itu adalah malaikat itu akan turun memberikan rasa aman ketika kematian itu menjemput, menghilangkan kesedihan, memberikan kabar gembira dengan dihilangkan keburukan dan mendapatkan kebaikan, dan juga insya Allah akan mendapatkan surga. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fussilat ayat 30, ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi dengan kita istiqomah di dalam agama Islam, maka insya Allah malaikat itu akan turun kepada kita kelak ketika kita mati dengan berkata bahwasannya janganlah kita takut, janganlah kita bersedih, karena insya Allah bergembiralah kita akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari istiqomah. Lalu jenis istiqomah. Jenis istiqomah ada dua juga. Ya. Jadi ada istiqomah hati dan juga ada istiqomah lisan. Kalau istiqomah hati, ya, hati ini merupakan raja bagi seluruh anggota badan. Jika hati ini istiqomah, maka akan istiqomah seluruhnya. Ya. Istiqomah hati yang paling utama adalah dengan istiqomah dalam tauhid, yang mempertahankan tauhid. Ya. Itu istiqomah hati. Lalu ada juga istiqomah lisan. Ya. Selain hati, lisan juga termasuk anggota yang terpenting, karena lisan ini adalah media untuk mengungkapkan isi hati, sehingga antara hati dan lisan akan saling berkaitan. Ya, sehingga kita juga harus menjaga lisan ini dengan sebaik-baiknya, karena kebanyakan yang menggiring manusia ke dalam neraka itu adalah lisan. Salah satunya di dalam sabda Nabi ada innal abdala yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnari
ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Jadi sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan kata-kata yang tidak diklarifikasikannya, maka akan menjerumuskannya ke dalam neraka yang lebih jauh daripada apa yang ada di antara timur dan barat. Jadi kita harus menjaga lisan kita, ya. Apalagi ketika kita mendapatkan sebuah kabar, ya kita harus tabayun terlebih dahulu, kita harus klarifikasi terlebih dahulu, jangan sampai kita menyebarkannya tanpa kejelasan dari informasi yang kita dapatkan, sehingga itu bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, yang mana dijelaskan bahwa jauhnya itu lebih jauh daripada timur dan juga barat. Nah, jadi itu jenis dari istiqomah, ada istiqomah hati dan juga ada istiqomah lisan. Selanjutnya, cara untuk menggapai istiqomah. Pertama, ya, ada taubatan nasuha. Ya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya kita senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik, berusaha selalu konsekuen dan konsisten dalam ketaatan, muraqabatullah, muhasabah dan juga mujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, insya Allah ketika kita bertaubat, lalu kita juga mentauhidkan Allah tanpa syirik kepadanya, lalu kita juga berusaha untuk konsisten dalam ketaatan, lalu kita juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga senantiasa mengintrospeksi diri kita, dan yang terakhir kita juga bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keistiqomahan dalam beragama Islam tentunya. Nah, itu untuk menggapai istiqomah. Lalu ya mungkin hampir mirip, ya, agar tetap teguh bukan tegus, salah. Agar tetap teguh di atas istiqomah, ya, itu yang pertama ada mentauhidkan Allah, ya. Lalu yang kedua ikhlas dalam beramal dan mutabaah atau mengikuti Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga senantiasa menjaga salat 5 waktu, ya, karena ini sungguh sangat ditekankan, ya, menjaga salat 5 waktu ini, ya, walaupun sesibuk apapun kita, jangan sampai kita meninggalkan salat 5 waktu. Gitu. Lalu yang keempat, berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu menuntut ilmu syar'i, lalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada mencari lingkungan yang soleh. Lalu yang selanjutnya menjaga hati, menjaga lisan, dan juga menjaga anggota badan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengetahui langkah-langkah setan, dan yang terakhir selalu berzikir dan berdoa agar senantiasa diistiqomahkan dalam beragama. Maka dengan demikian insya Allah kita akan tetap teguh di atas keistiqomahan khususnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, mungkin ya, itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana cara keluar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan mending jeung hadis 22 Pak Ustadz. Bentar ini baru 30 menit. Waduh. Baru 30 menit. Harusnya mah sejam Belum setengahnya. siapkan. Hah? Waduh, sejam setengah. Oke, jadi sebelumnya juga selamat datang ahlan wa sahlan Bima, terus Fikri Haikal, Rere, Raisa, jeung saya jadi Alfiliani ya. Oke, mungkin sebelum ke sesi pertanyaan sedikit menambahkan ya. Jadi tadi juga sedikit dibahas yang hadis malu itu maksudnya tadi itu bukan berarti ya udah kalau kita nggak malu lakuin aja, nggak, maknanya bukan itu aja gitu tapi ya ada makna yang tadi pertama berupa ancaman ya Bozad ya. Nah itu kan dulu kelas berapa ya, kelas 4 kelas 5 gitu pas belajar usul fikih itu
atau balagoh. Jadi lafaz amr atau perintah itu kan sifatnya wajib ya, ya kan? Nah itu kan sifatnya apa? Sigohnya kan if'al gitu. If'al di dalam tastahi pas nama syi'ta gitu, if'al. Nah, tapi bukan berarti maknanya itu ya perintah gitu supaya kita melakukan apa saja yang kita nggak malu gitu. Karena ya kalau ada apa faktor-faktor eksternal, ya lafaz amar itu bisa di maknanya tuh bukan berarti wajib gitu, bukan berarti perintah. Nah, di sini juga ada faktor eksternal sehingga ya maknanya itu bisa berupa ancaman gitu. Ancaman supaya kita tuh jangan melakukan hal-hal yang demikian gitu kan. Nah, terus juga terkait bicara konteks hari ini gitu kan. Ya, dengan segala macam kemajuan teknologi, ya kita semua udah bisa mengakses apa aja gitu kan. Sehingga eh, ketika mungkin teman-teman juga tahu ketika sesuatu yang kurang bagus itu banyak ditampakkan di berbagai macam platform, ya udah menjadi tugas kita juga untuk menampilkan lawannya gitu yang baik gitu. Jangan malu, masa istilahnya mah nu nu tebalik gue ke era gitu kan. Banyak orang nu balik era gitu. Sehingga ya udah maksudnya segala bentuk kebaikan dengan niat syiar pertama. Kedua ya untuk meminimalisir teman-teman itu menikmati atau melihat atau segala macam yang buruk gitu. Bukan berarti niat kita ria kalau kita menampilkan kebaikan tuh gitu. Karena memang zamannya ya udah gitu. Ini juga udah menjadi syiar kita untuk berdakwah. Nah, terus ada satu hadis ini erat kaitannya sama ya, malu ya, tentang rasa malu. Jadi ada hadis itu setiap kulu umati mu'afa ilal mujahirin gitu. Eh, setiap umatku itu kata Rasulullah itu dimaafkan kalau dia tidak syirik ya, karena kan kalau kita syirik perbuatannya itu nggak dimaafkan gitu. Segala umatku tuh akan dimaafkan kecuali mujahirin. Nah, mujahirin itu apa? Mujahirin itu adalah orang yang dia berbuat keburukan malam hari, ya maksiat segala macam gitu malam hari. Kemudian Allah itu menutup aibnya gitu. Tapi pas pagi, pas besoknya malah cerita ke orang lain gitu. Amil tuh fil barihah kada wa kada. Saya tadi malam melakukan ini itu gitu. Sehingga ya sia-sia gitu. Allah udah semalaman nutup aib dia, tapi sama dia pas pagi-pagi dibuka lagi dengan cerita. Nah, ini eh, sebetulnya bentuknya itu terjadi ya secara nggak sadar ya. Karena kalau misalkan sadar ya semua orang nggak mungkin ya karena malu gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga orang yang memang udah nggak punya malu ya belak-belakan we gitu ya. Tapi ada gambar atau surah ya, ilustrasi lah, ilustrasi di mana ya banyak orang terjatuh gitu, terjatuh ke hal yang demikian. Itu pas kapan ya? Ketika kita ngobrol dan obrolannya itu nggak terarah dengan baik gitu. Ya intinya ngobrol ngalor ngidul gitu. Nanti itu besar kemungkinan ujungnya bisa terjatuh ke ngaku gitu. Dia udah ngelakuin apa gitu. Atau kalau misalkan surah sekarang kalau di Instagram, di TikTok itu eh, kesalahan apa yang pernah kamu lakukan dulu ditanya gitu buat konten. Itu nggak jawab serah-seri padahal kan malu kan, harusnya mah gitu kan. Dulu pernah ngapain aja SMA segala macem. Ini hal-hal yang sebetulnya harus kita hindarin gitu. Atau ya tadi yang ngobrol ngalor ngidul, ngegibah, ujung-ujungnya yang aku pernah gini gitu. Ya meskipun sepele tetap aja itu Allah udah tutup, udah Allah tutup nggak disebar ke siapa-siapa, tapi malah kita sebar gitu salah. Ya itu untuk malu. Terus yang kedua tentang istiqomah. Jadi memang istiqomah itu nggak semua bisa ya. Di kitab penjelasan hadis ini juga dikasih tahu bahwa istiqomah tuh nggak semua orang bisa. Cuman orang-orang akabir, pembesar gitu. Ya pembesar nih yang orang-orang yang udah levelnya bukan orang biasa.
Kenapa? Karena istiqomah itu keluar dari hal-hal yang biasa gitu. Khuruj anil ma'hudat, mufaraqatur rusum wal adat, yaitu beda gitu dari yang lain gitu. Nah, bahkan salah satu ulama di Mesir itu, ulama tasawuf tuh, tazkiyatun nafas, beliau bilang gini, eh, karomah, karomah kan udah pada tahu ya, karomah itu seperti mujizat, mukjizat, tapi bukan buat nabi dan rasul, dia buat para wali lah, karomah itu. Nah, beliau tuh bilang karomah terbesar itu bukan bisa jalan di atas air atau terbang ke udara, sebagaimana yang mungkin tersebar di kalangan awam. Tapi karomah terbesar dan terhebat itu adalah istiqomah. Jadi istiqomah itu ya melebihi orang-orang yang katanya bisa menyembuhkan orang sakit atau berjalan di atas air, terbang segala macam, atau misalnya sholat di Ka'bah segala macam gitulah. Memang karena tadi istiqomah itu ya Rasul sendiri bilang gitu. Di Al-Quran bilang juga, tadi di surat Fusilat juga ada, di surat Hud ada, di hadis juga ada. Sehingga ya kita berusaha lah, berusaha, tadi juga udah ada kan di PDF-nya, di antara kiat-kiat untuk meraih istiqomah. Itu mungkin sedikit tambahan dari Abi gitu ya. Selebihnya kalau ada pertanyaan, mangga. Kalau mau ngobrol-ngobrol, mangga. Silahkan. Ya, izin masuk. Mangga, mangga. Izin masuk. Ajengan Fatih, sarang ajengan Abdun. Semoga sehat selalu. Kepada yang lainnya Amin, juga. amin. Sebelumnya maafnya tadi agak telat, tapi semoga tidak mengurangi nilai dari pertanyaan dan semoga tidak memenggal apa yang sudah disampaikan tadi sebelumnya. Kebetulan tadi masuknya pas bab istiqomah, soal bab malu tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Fatih, soal istiqomah itu bagaimana, soal malu itu bagaimana sekaligus istiqomah. Mengenai hal ini sangat sangat menarik ya, karena bagi saya udah lama gitu nggak diskusi di wilayah tataran nilai, udah lama nggak diskusi di wilayah, nggak belajar sih sebetulnya, bukan nggak diskusi tapi nggak belajar di wilayah hal yang sifatnya nilai, hal yang sifatnya yang mendasar gitu, yang dimana ini bisa dijadikan pegangan, bahkan bukan bisa tapi ini jadikan pegangannya bagi hidup untuk menghadapi kegonjang-ganjingan dunia ataupun untuk mempersiapkan di akhirat. Mengenai istiqomah sebetulnya ini Ustadz Abdul, mengenai istiqomah ini menjadi hal yang menarik. Tadi juga saya baru tahu ya, ternyata karomah, saya agak ingat itu dulu soal karomah terbesar itu bukan orang yang bisa terbang dan lain sebagainya, tapi dijelaskan lagi tadi dan diingat lagi sebenarnya, di ring lagi sama Fatih bahwa ya terbesar itu istiqomah. Wah, seketika langsung jeb, wah artinya apa ya, artinya kemungkinan untuk orang untuk mendapatkan untuk bisa mendapatkan karomah yang dimana karomah itu di notabene ditampuk oleh seorang wali, itu bisa dimiliki oleh semua orang dalam wilayah ini ya, artinya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada hamba-hambanya yang beristiqomah gitu, bukan kepada wali ataupun golongan tertentu. Itu yang pertama. Kalau misalnya ada yang salah, bantai saja ya, karena saya murni mau belajar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal hal istiqomah. Nah ini saya takutnya miskonsepsi ya, soal istiqomah ini tuh apakah di wilayah kedirian gitu, hal yang sifatnya kedirian atau muatan kedirian soal istiqomah ini, atau bisa disematkan di hal-hal yang lain. Misalnya kita beristiqomah untuk memperjuangkan suatu hal misalnya, atau misalnya kita beristiqomah untuk sebutlah melawan penindasan misalnya, atau misalnya kita beristiqomah
untuk memperjuangkan sistem khilafah misalnya. Ini misalnya. Nah, soal hal di luar kedirian itu kan gini ya, nah ini nih orang yang belajarnya di dunia pendidikan dengan sistem barat tuh, Ustadz, mohon izin ini mah. Kita kan, struktur ilmu yang dibangun ini kan berangkat dari diskursus yang tumpang tindih gitu, yang dialektis tuh ya saling memperbaharui satu sama lain ya tesis, antitesis, sintesis, kan terus kayak gitu ya. Di diskursus keilmuan dari skema barat itu tidak mengabsolutkan sesuatu. Poinnya kan itu, tidak mengabsolutkan sesuatu. Sehingga pada akhirnya soal hal yang sifatnya bukan non kedirian, tapi di luar daripada sifat dan akhlak kedirian gitu, itu tuh ya tadi gitu sangat dinamis. Ya pada akhirnya apakah kita yang memegang teguh terhadap sesuatu secara mutlak ataupun terhadap sesuatu yang absolut misalnya, itu masih bisa gitu untuk mempertahankan itu. Contoh kasus misalnya, sebenarnya ini mudah dibatalkan ya, tapi ini saya ngambilnya contoh kasus misalnya. Kalau misalnya ada seseorang namanya Budi Anton misalnya, dia hidup di zaman jahiliyah sebelum adanya datangnya Rasul. Atas nilai dan juga atas keteguhan dan keyakinan yang dia pegang, dia menjalankan apa yang diyakini oleh para kaum jahiliyah. Sampai pada akhirnya Rasul datang untuk, ya dalam perspektif kita sebagai umat Islam, Rasul datang membawa api kebenaran. Namun bagi Budi dan Anton kan jahiliyah dan nilai ajaran jahiliyah itu adalah anggapan yang benar dan menurut mereka patut untuk dipertahankan dan diistiqomahkan gitu untuk terus dijalankan. Nah, apakah istiqomah ini bisa dikontekstualisasikan terhadap hal yang demikian gitu, hal yang sifatnya konsepsi, tidak ada nilai kedirian, hal yang sifatnya dinamis juga gitu pada akhirnya. Mungkin itu dulu untuk pertanyaan dari saya, atau barangkali dari teman-teman yang lainnya juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, Pak Ustadz. Pertanyaannya dijawab. Bagaimana mungkin konsep ada yang bisa istiqomah menjawab, itu? silakan dijawab. Ini saya serius nanya. Bukan hanya kepada saya mungkin ya, bukan hanya kepada saya. Iya, antum dulu lah. Ke materi heula tuh. Aduh, belum bisa jawab. Apapun jawabannya, saya melihat orang dari adabnya dan dari ilmunya. Saya Enggak, Pak dengarkan. Ustadz. Oke. Mangga. Ustadz Abdul memang suka kadang kayak gini, Ustadz Pati. Ini salah satu wali nih. Ya, beliau tawaduna, Masya Allah. Tawaduna, Masya Allah. Mungkin dari Ustadz Jangan Pati lah. seperti itu. Enggak, emang benar-benar enggak. Belum paham. Jadi menurut Abi ya, Nah, kan segala sesuatu itu kan pasti punya definisi ya. Nah, ya. Definisi itu ada yang menurut bahasa dan ada yang menurut syar'an, menurut agama, dan ada yang menurut urf atau kebiasaan gitu. Ya, adat istiadat gitu. Nah, kalau misalkan tadi sifat bangunan keilmuan yang di ibarat itu
saling counter-mengcounter ya, saling membantah satu sama lain, ya sebetulnya ketika kita mau membawa ke konteks Islam, itu yang bisa menjadi atau yang bisa dijadikan takaran itu adalah definisi secara syar'i, adalah secara agama, yang mana itu adalah yang merumuskannya ya orang-orang Islam juga, ulama Islam gitu kan, orang-orang yang mumpuni gitu untuk mendefinisikan segala sesuatu berdasarkan kacamata agama gitu. Nah, istiqomah ini pasti yang dimaksudnya itu adalah istiqomah secara secara syar'i gitu. Mungkin kalau secara bahasa mungkin kalau dicari mungkin bisa ya kayak misalkan tadi lurus, terus konsisten. Nah, nanti bisa ketika masuk ke ranah syar'i, nah istiqomah itu adalah apa? Istiqomah itu adalah konsistensi terhadap kebaikan dan ketaatan gitu. Nah, sehingga segala bentuk konsistensi yang tidak masuk dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya tentunya, maka itu nggak bisa disebut istiqomah secara agama gitu. Tapi bisa disebut istiqomah secara bahasa. Nah, sehingga kasus tadi ketika ada orang yang punya keyakinan jahiliyah gitu, dan dia menganggap benar, kemudian datanglah pembawa risalah Nabi Rasul, tapi dia tetap istiqomah dengan keyakinannya, maka itu tidak bisa dianggap istiqomah menurut kita selaku ya Muslim dan agama Islam gitu. Tapi untuk bentuk istiqomah itu ya tadi segala bentuk kebaikan, taat kepada Allah dan Rasulnya ya selama itu konsisten yaitu istiqomah. Makanya tadi sebelum bahas ke yang jahiliyah, kayak misalkan memperjuangkan sesuatu, misalkan ya itulah kalian teman-teman aktivis ya, banyak pergerakan di Indo itu pasti kan udah dikaji ini apakah masih dalam koridor Islami, kemudian ada pembahasan niat juga, ini niat kita melakukan yang demikian nih bagaimana, ikhlas apa, ada kepentingan. Nah itulah yang pokoknya segala bentuk-bentuk yang bisa menjadi kebaikan untuk diri kita kepada Allah dan Rasulnya, selama itu konsisten, maka ya itu yang dimaksud dengan istiqomah begitu. Gitu sih menurut Abim. Wah, siap. Menarik ya. Izin menanggapi, Ustaz. Atau dari Siap. Ajengan Abdun barangkali ada masukan juga tambahan. Mangga, Ajengan. Cukup. Gini, di luar daripada itu berarti gini, kalau misalnya artinya kan kalau tidak salah saya menangkap artinya kan pembatasan mengenai istiqomah ini dibatasi melalui atau dengan garis demarkasi tadi gitu, ketika itu sejauh dan selama melakukan sesuatu hal yang berbau kebaikan dengan dilandasi niat dan dijalankan dengan pendekatan yang Islami gitu, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pada akhirnya kan sikap yang tercermin yang bermanifestasi dalam bentuk istiqomah ini jadi hal yang tidak bisa dijauhkan dari yang namanya niat, berarti ya. Selain niat juga pemahaman keislaman ya kan. Nah, di wilayah ini jadi wilayah ini sulit menentukan gitu, apalagi ya kita ya manusia sosial yang sering bertemu dengan kasus-kasus yang di luar nalar gitu, atau kita yang sering bertemu dengan masalah-masalah yang kadangkala luput gitu untuk mengedepankan pendekatan keislaman gitu dalam mengambil keputusan gitu. Salah duanya ya dalam beristiqomahnya. Ya namun sejauh dan selama ini kalau saya ya memaknai istiqomah ini ya sebagai
sebuah ya bahasanya mah etos perjuangan gitu. Etos perjuangan itu ya tadi gitu kontinuitas kita dalam melakukan sesuatu. Meskipun ya tadi ya bahasanya soal niat itu kadang luput gitu. Tapi di sisi lain pemahaman dan nalar perjuangannya itu pun kan sebetulnya dengan apa yang coba dibangun oleh Islam. Misalnya memperjuangkan hak-hak kaum mustadafin misalnya, atau misalnya memperjuangkan kaum-kaum yang sepatutnya oleh Islam ya layak diperjuangkan misalnya. Itu saja sih sebetulnya mah apa ya yang ngejelimet sih sebetulnya di kepala gitu soal istiqomah itu. Apakah ya istiqomah ini bisa saya kontekstualisasikan ke hal-hal ya secara genuine gitu, secara universal gitu, ataukah tidak? Karena ketakutannya tadi gitu. Ya syukur saya dapat definisi dan dapat juga pemahaman yang baru gitu, bahwa ya tidak bisa harus mengakar pada definisi dan dalam kerangka konseptualnya masing-masing. Itu sih. Sama yang kedua ini mungkin sekalian, Ustaz. Ini tuh kalau DBM mengaji tuh ada ininya Kak? Ada notulensinya? Ada, tapi tambahannya kan sebetulnya kan pemateri kan ngadirin PPT-nya. Nah, itu PPT-nya juga diupload ke Drive gitu. Oh. Nah, adapun notulensi itu ya tergantung ini sih, relatif. Kalau misalkan memang banyak diskusi di luar materi gitu, itu bisa jadi diangkat juga. Tapi kalau enggak ya udah, mungkin kita mencukupkan ke PPT di pemateri. Ini mah izin aja kalau boleh gitu. Kalau misalnya boleh dinotulensikan, ya ini salah satu bentuk juga sih, salah satu bentuk juga, ya semoga lah salah satu bentuk pensiaran juga dari DBM mengaji gitu. Kalau bisa dinotulensikan, nanti kita coba bantu, ya coba juga lah cari koneksi atau jaringan yang sekiranya bisa nge-publish notulensi dari kajian ini ke media digital gitu. Karena ya sayang tak kira, meskipun ya saya aja kemarin tuh bulan puasa pertama tuh awal Ramadan kan di Jogja, setelah 10 hari baru ke Garut gitu. Khutbah yang coba dibangun di tiap tarawih itu ya kurang lebih atau kebanyakan itu ya yang bersinggungan dengan bulan Ramadan. Bukan menurunkan atau tidak ya, enggak. Tapi hal-hal yang sifatnya yang banyak dibahas di DBM Mengaji juga itu penting dan narasinya masih minim gitu. Makanya kalau misalnya ada notulensi, nanti kita coba cari jalur-jalur bisa nge-publish gitu. Sekaligus bisa nge-monumentasiin gitu. Nge-monumentasiin dan nge-inventarisir dari apa-apa yang telah dilakukan sama teman-teman. Itu ya. Oke. Jadi sebetulnya Bim, istiqomah itu bisa dimaknai secara universal gitu. Tapi apakah istiqomah itu dia zat istiqomahnya itu baik atau buruk? Ya nggak bisa juga gitu. Karena kan tadi di Quran atau di hadis tuh qul amantu billah sumastaqim. Jadi yang mendapat kebaikannya itu yang pertama amantu billah, beriman pada Allah. Nah, ketika kita dibarengi dengan istiqomah, ya kebaikan itu terus berlanjut kan, seiring dengan istiqomah itu. Sehingga ya tadi ketika mau dimaknai ya tadi ketika yang jahiliyah itu kan keyakinan jahiliyah ketika sudah datang Rasul, ya udah dong batal kan. Batal gitu. Karena ya diutus Rasul baru supaya menghapus syariat sebelumnya gitu. Nah, itu udah batal gitu. Sehingga kalau dia istiqomah pun, dia bisa dibilang istiqomah, tapi istiqomahnya itu apakah bernilai kebaikan atau keburukan, ya dilihat tadi, dia istiqomah dalam apa. Kalau istiqomahnya dalam keburukan, ya berarti keburukan. Kalau kebaikan, kebaikan gitu. Gitu. Terus untuk terkait notulen,
sebetulnya ya bisa, itu juga bagus kalau memang ada gitu. Tapi ya harapan Abi pribadi mah ya, kalau memang mau mengangkat apa mengangkat hasil diskusi ya udah dicukupkan di ini aja, di grup atau di akun-akun. Ya kan angkatan punya banyak ya, angkatan ada 4, terus DBM-nya 1, jadi ada 5. Jadi kalau memang mau di aktualisasikan lewat ya di share gitu, ya mangga gitu. Kalau memang ada yang mau mengakomodir gitu, desain-desain segala macam ya supaya lebih menarik gitu kan ya. Itu sih kalau menurut Abi. Tapi kalau misalkan mau diangkat ke yang lain ya itu juga bisa asal tadi ada relasinya gitu. Ya, Ahlan, JK, kalau yang mau nanya mangga tadi Pikrinya. Sok. Assalamualaikum. Suara ente tuh. Waalaikumsalam. Aya. Jadi ya mohon maaf ya sebelumnya sambil ngaladangkan hobi gitu. Jadi lagi fokus cuman mau cerita gitu si Dun. Jadi tentang malu tadi. Jadi ada beberapa kasus di lingkungan pribadi lah, melihat itu kan ada misalnya teman atau kawan-kawan tadinya dia tuh udah bener nggak malu dengan jalan Allah, misalnya ya taruhlah dia mulai memperbaiki sholat, terus juga mengaji dan sebagainya lah. Cuman karena circle-nya atau lingkungannya tuh ya apalah meren barudak kumaha misalnya mun aya sesuatu yang tidak biasa katanya orang teh kadang anjir saya kata aja sih kata saya. Nah yang akhirnya si orang ini nih ya teman saya ini jadi jadi turun lagi gitu. Sebenarnya mah kalau jawaban dari bukan jawaban atau sebenarnya kalau solusi saya pribadi mah, kalau saya mungkin di posisi itu saya akan bodo amat ya. Cuman nggak semua orang bisa bodo amat. Kemudian, nah itu satu tentang gimana sih cara kita sebagai teman atau cara kita sendiri untuk tidak malu gitu dan bersikap bodo amat di jalan itu di jalan yang tadi gitu. Bodo amat dengan perkataan-perkataan orang. Kemudian ada juga kasus ya teman saya. Jadi dia tidak sebenarnya kan malu itu kan enggak hanya kita jangan malu juga di jalan kebaikan taruhlah tentang sosial gitu, tentang sosial malah dia tertutup gitu. Seandainya kalau kita bayangkan si orang ini nih nggak malu dari awal, nggak malu berbicara, nggak malu baik gitu, dia tuh sebenarnya potensi dan bakal kabur dirinya sendiri itu, cuman dia nggak mau gitu, malah menutup diri karena malu itu gitu. Mungkin malu karena tadi ya, malu yang bawaannya, kena watak bawaannya kayak gini gitu. Kita sebagai teman kadang kita juga ayo tuh sini ngobrol atau ngopi atau ngajak kemana gitu. Saya berpikir dan merasakan bahwa begitu pentingnya kita untuk mengupgrade diri kita sendiri, potensi-potensi kita ya sebagai remaja ya pemuda gitu. Kadang ada beberapa potensinya yang bisa naik, misalnya kayak kita belajar di bidang musik misalnya tadi, entah di bidang pendidikan atau di bidang ekonomi, berdagang, berwirausaha gitu. Cuman karena sosialnya itu tadi kurang, akhirnya ilmu-ilmu yang didapat di luar teori yaitu pengalaman jadi kurang gitu. Mungkin bagaimana ada tips-tips tambahan lain enggak gitu, mungkin kayak gitu. Enggak Pak Ustadz yang sudah berdakwah ini di Jogja ataupun di Banten, silahkan.
Gimana? Ya inilah, saya yakin bahwa Fatih sama Abid juga pasti pernah menemukan orang-orang seperti ini. Cuman saya tuh jadi kadang ya lainnya salah tuh kadang greget aja gitu ketika dia udah ingin melakukan kebaikan, cuman karena circle yang seperti itu jadi down lagi. Sayang aja gitu. Tong lamiting ngalamun nanya. Mungkin ya yang mungkin yang mana ya, yang mana? Cuman yang mana ya, yang bersikap bodoh amat mungkin ya. Yang bersikap bodoh amat ketika memang mungkin untuk melakukan apa namanya, hal kebaikan di lingkungan yang memang mungkin kurang mendukung gitu kan. Itu sangat sulit ya. Sangat sulit sehingga akhirnya ya timbul malu gitu kan. Akhirnya timbul malu dan akhirnya ya memang meninggalkan perbuatan baik tersebut. Mungkin ya tipsnya, ya mungkin tips dari saya ya lebih mendekatkan lagi ya, lebih mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya dengan mempelajari apa namanya ilmu-ilmu agama gitu kan. Jadi ya ilmu apa namanya, kita ini kan menuntut ilmu itu yang diwajibkan sebenarnya adalah menuntut ilmu agama, terkhusus lagi ilmu-ilmu yang sering kita gunakan dalam setiap keseharian kita gitu. Seperti sholat dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin agar kita ya bersikap bodoh amat, ya kita harus lebih mengenal lagi Allah, sehingga akhirnya ya kita merasa bodoh amat dan lebih memilih Allah daripada sifat rasa malu tersebut. Karena ya saya juga pernah mendengar, mungkin kalau tidak salah, kalau salah mohon dikoreksi. Jadi ketika kita ingin berbuat kebaikan, lalu kita takut ria, atau mungkin dalam hal ini juga malu untuk melakukan hal tersebut karena dilihat orang lain, takut diledekin oleh orang lain, maka ya kita juga termasuk berbuat ria itu sendiri. Jadi apa namanya, ketika kita ingin melakukan kebaikan, akan tetapi kita merasa takut untuk takut ria, dan akhirnya kita meninggalkan perbuatan kebaikan tersebut, ya kita termasuk kepada ria itu sendiri. Gitu. Jadi mungkin ya cobalah kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di zaman yang memang sudah mendekati akhir zaman lah mungkin ya, karena ya mungkin tanda-tandanya juga sebagian kecil sudah terlihat, maka ya kita perlu untuk memperdalam lagi, perlu untuk mendekatkan lagi, ya, walaupun itu sulit, ya setidaknya adalah waktu kita untuk memperdalam agama gitu, walaupun sulit, walaupun mungkin kita sibuk, kan tetapi ya berusahalah kita untuk meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi terkhusus sholat ya, jangan sampai kita tinggalkan karena ya mungkin itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hingga akhirnya ya kita istiqomah dalam kebaikan tersebut. Itu mungkin ya seperti itu ya. Saya menambahkan. Bukan. Jadi di cerita biogenya berarti kita udah tahu bahwa sebetulnya pengaruh circle itu sangat besar sekali. Makanya Mujalatus Sholihin itu kita duduk sama orang-orang yang soleh itu modal pertama gitu. Kalau kita mau berubah, udah kita kan nggak tahu nih misalnya mau berubah, kita harus kemana sih, kita harus gimana sih. Nah itu tuh yang paling alternatif paling cepat, ya udah kita duduk aja di antara orang-orang soleh gitu.
Karena memang efek circle tuh besar, itu yang pertama. Kedua, untuk cerita yang tadi, itu tinggal dilihat aja apakah circle-nya itu udah toxic banget gitu. Segala yang di dalamnya itu haram semua. Kalau kayak gitu ya udah tinggalin. Kalau misalkan haram semua gitu. Misalkan nggak ngumpul kecuali ya minum-minum segala macam gitu. Tapi kalau misalkan circle-nya itu masih ya masih baina-baina gitu antara ngelakuin hal-hal yang mubah, yang boleh dan yang misalnya terjerumus misalnya ya tadi gitu minum, ya kan kita selaku yang di dalam circle itu kalau kita ngerti ya udah kita nggak usah ikut gitu. Yang penting kan ngumpulnya gitu. Yang penting kita ngumpul karena jangan apalagi yang ini kalau circle-nya itu udah circle lama ya. Kalau kita meninggalkan mereka itu justru ya sayang ke kitanya gitu. Kita nggak punya ladang pahala gitu. Tapi dengan catatan ya tadi kita pun jangan termakan gitu. Emang harus punya sifat bodoh amat. Nah, sifat bodoh amat ini ya pertama lahir dari ilmu gitu. Ya ente geus apal dia salah gitu. Ya udah, misalkan kita dicela atau dipoyokan karena kita nggak melakukan hal yang tercela, ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman dipoyokan sama mereka gitu. Sedangkan mereka kalau misalkan dilihat sama orang lain, siapapun itu kenal nggak kenal, mereka pasti dicela gitu kan. Karena mereka melakukan perbuatan yang jelas salah gitu. Tapi kita dicela karena nggak melakukan perbuatan yang mereka lakukan, ya itu kan mereka doang yang nyela gitu. Orang lain mah ya enggak, malah bilang, oh bagus atuh, ente tepi piluan gitu kan. Nah, sehingga ya tadi kalau kita menjadi orang yang udah belajar, tapi circle kita masih belum baik ya udah sambil belajar terus kita di luar circle itu, kita juga jangan tinggalin teman kita. Ya udah gabung. Kalau misalkan ya memusikan gitu. Musik kan ulama berbeda pendapat, ada yang boleh, ada yang enggak. Kita mungkin ngambilnya Muhammadiyah yang boleh. Ya udah musikan aja gitu. Tapi minum enggak misalnya? Ya udah enggak gitu. Tapi kan musik ikut. Penting ada gitu. Terus ketika mereka ngobrolin orang, gibah, fitnah segala macam, ya udah kita mah apa misalkan login game gitu atau musikan lagi. Ya, intinya kita tuh lakukan segala hal yang boleh supaya kita meninggalkan segala hal yang dilarang gitu. Fi'lul mubah li ajli tarkil maksiat atau mahari gitu. Intinya ya tadi dia tetap belajar, di circle dia belajar gitu. Adapun di circle dia yang tadi cek ente ada toxic gitu kan, ya tadi karena dia udah belajar ya udah apa yang bisa dilakuin dan itu boleh ya lakuin aja. Ngobrol biasa, main game, musikan. Tapi ketika mereka melakukan yang buruk ya janganlah. Karena ya kita udah tahu itu salah, terus kita jangan tinggalkan mereka. Kalau kita terus teguh dengan pendirian kita, orang tuh pasti respect. Asli. Kalau kita teguh dengan pendirian, orang-orang pasti respect dan menaruh hormat, sehingga ya bisa jadi kehadiran kita itu lambat laun ya merubah mereka semua gitu. Supaya nggak jadi circle yang toxic lagi gitu. Itu. Terus juga menambahkan tadi yang Abdun, jadi ada perkataan itu, tarkul amal li ajlinas riya, wal amal li ajlinas syirk. Meninggalkan perbuatan karena manusia itu karena malu gitu, malu ini dilihat manusia, berarti kita itu ria gitu. Dan kalau kita beramal melakukan sesuatu itu karena manusia, itu dibilang syirik, kita menyekutukan. Itulah. Itu mungkin sedikit ininya. Makanya Abi pribadi mah, soalnya kan di sini kan memang alhamdulillah ya masih pada belajar juga gitu kan, ibaratnya mah yang masih nyantri semua gitu, sehingga ya masih inilah, masih alhamdulillah gitu, masih alhamdulillah ya nggak ada pengaruh-pengaruh buruk gitu. Kan tapi kalau di Indonesia ya teman-teman juga bertemu dengan berbagai macam kalangan, makanya tadi dilempar ke Pak Ustadz dulu gitu di Indo yang lebih tahu gitu. Jadi fikih dakwah itu dia menyesuaikan dengan zaman gitu, nggak ada bakunya gitu. Itu mungkin kurang lebih tambahan dari Abi.
Kumaha? Cukup teu atau aya tambahan deui? Siap, siap, siap. Paling eh yang inti nama mungkin untuk menghadapi si teman kurang itu teh, teman saya teh, teman kita teh mungkin nya dirangkul ongko, gitu diajarkan ongko, cuman menunggu untuk membangun karakter dia untuk bodo amat itu menunggu waktu aja mungkin ya. Nah, karena kadang orang nih kadang sih jadi ini saya bodo amat gitu. Betul itu ngomong bodo amat jalan di way gitu. Kadang si orang ininya tetap nggak bisa, mungkin ya sebenarnya mah nggak toxic thing ya, masalah circle namanya cuman hanya celutukan kecil gitu. Cuma dicelutukan kecil. Heeh. Cuman mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa untuk bodo amat itu gitu maksudnya. Ya, ya. Terus nih mumpung ada waktu mungkinnya ini mau bertanya, mau di luar dari apa yang disampaikan, di luar dari hadis arba'in ini tentang tadi pasti menyebut karomah dan wali gitu. Abi teh si pribadi belum tentu belum benar memahami apa maksudnya wali yang sekarang yang katanya memiliki karomah dan sebagainya, karena ada beberapa teman orang yang dia tuh ngomong dan ya bilanglah anak Nahdlatul Ulama yang benar ustadznya ajengan mereka di sana sebutnya dengan balik bentar. Jika sumon jika ini kalau ada pertanyaan dari Alfi, Liani, sama Raisa, mangga juga ya tanyain ya. Mangga lanjut sok. Oh ya, sorry tadi ini ada kabar duka juga. Tadi TNJ mau ada yang meninggal, keluarga nak. Alhamdulillah wa inna ilaihi rajiun. Lanjut lagi teh mungkin nya pengen tahu yang sebenarnya teh apa itu wali yang memiliki karomah pada zaman sekarang gitu. Terus lewat juga di TikTok itunya, terus di IG gitu segala macam. Ada Wan Sehan. Kalau dari pribadi orang lihatnya Kak, ini kenapa gitu orang teh kayak gini gitu, tapi pengikutnya banyak tahu pernah dengar Wan Sehan gitu. Nah, jadi dia jadi kalau di searching udah banyak juga di YouTube sih. Jadi Wan Sehan itu teh dia mohon maafnya dia mungkin punya kelainan jiwa atau apa gitu. Cuman bahasa di captionnya juga orang kayak banyak itu jelasnya di komen, justru di komen itu bagus-bagus gitu. Cuman dia tuh dipandang sebagai wali, cuman ya dia udah mohon maaf udah gila gitu. Bahasanya apa ya, bukan gila tuh. Ya kejiwaannya tuh udah nggak ada gitu. Tapi tetap gitu banyak pengikutnya. Terus tentang wali dan karomah ini yang di zaman sekarang tuh kita harus nggak harus gimana sih, maksudnya naon sih gitu, sampai ya banyak santri-santri yang di Tasik juga yang termasuk teman orang itu sampai wah benar-benar berpegang teguh gitu. Nah itu teh gimana gitu. Nah, jadi wali itu ini mas pendek pengetahuan ya. Wali itu adalah ya orang yang dekat dengan Allah, sama orang yang alim. Ya pokoknya mah orang soleh lah wali teh sebetulnya. Konsep yang dimaknai oleh ya para jumhur yang dianggap wali itu ya orang soleh yang tahu berilmu, alim, soleh,
dia tuh ya tadi istiqomah segala macam. Intinya dia kalau bahasa kita ya derajatnya udah soleh banget gitu. Nah, ini ya wali ini yang bisa digapai oleh siapapun gitu. Karena sifatnya wali itu beda dengan nabi. Kalau nabi kan pilihan ya, istifaullah gitu. Jadi Allah udah pilih hambanya, oh ini nabi nih. Nah, jadi udah semua di backing gitu. Segala macam ilmu segala macamnya langsung gitu. Nah, tapi kalau wali ini masih bisa ditempuh karena ya tadi itu alim billah muazib ala taati al mukhlis fi ibadah. Jadi orang yang mengetahui Allah terus konsisten terhadap taat kemudian ikhlas pada Allah. Nah, itu untuk wali. Nah, karomah itu apa? Karomah itu adalah ya ibaratnya mah mujizatnya si wali itu gitu. Mujizat kan kalau kita yang paham kan amrun khariqul adah gitu kan. Adalah sesuatu yang di luar kebiasaan ya manusia itu ada supaya membenarkan kenabian seorang nabi gitu. Jadi ketika nabi itu kan datang ke kaumnya, saya nabi, saya rasul, diutus untuk kalian. Nah, si kaumnya tuh nanya, apa buktinya kamu nabi? Nah, datanglah mujizatnya yang udah kita ketahui lah terkait nabi-nabinya gitu. Nah, karomah juga seperti itu gitu. Jadi sesuatu yang di luar kebiasaan yang muncul dari wali gitu. Nah, itu aslinya. Tapi problem yang sekarang ini adalah ya tadi banyak wali gadungan gitu. Wali gadungan yang mana banyak juga pengikutnya. Nah, ini sebetulnya gampang. Ya kita dengan cara tahu dia itu wali yang benar apa enggak, dia tuh sholat 5 waktu enggak. Pokoknya ibadah-ibadah yang wajib dia ngelakuin enggak. Karena makom wali itu. Jadi derajat wali itu kan kemarin, udah enggak ya. Itu kan di hadis kedua nih, di hadis kedua Arba'in itu kan kita ngebahas iman, Islam sama ihsan gitu. Ihsan itu dia udah derajatnya tuh hakikat gitu. Nah, hakikat ini bisa sampai kalau seseorang itu imannya kuat dan Islamnya kuat. Jadi ya nggak ada istilah wali yang benar tapi dia nggak sholat gitu. Atau saya sholatnya udah dalam hati aja, nggak ada. Itu wali ya gadungan aja gitu. Sehingga ya tadi orang-orang yang mengikutinya tuh ya ketipu gitu bahasanya mah. Atau orang-orang ya mohon maaf bodoh gitu karena nggak tahu hakikat wali itu apa. Cuman karena dia ngapain disebut wali. Padahal enggak. Wali itu adalah orang yang tahu Allah terus ibadahnya kuat gitu. Kalau ada wali tapi malah nggak beribadah ya dia bukan wali. Dan wali itu ya ada yang derajatnya sampai ini saking masya Allahnya tuh dia derajatnya tuh sampai diakui oleh semuanya gitu. Ada yang dia itu cuman beberapa aja gitu, beberapa kalangan dan ya itu juga tadi dikembalikan apakah objektif lah intinya wali itu bukan subjektif. Kalau dia memang wali ibadahnya kuat terus pernyataan beliau tuh nggak menyalahi yang selama ini kita pernah dengar. Kayak misalkan pernyataan, oh Allah ada di dalam diri saya. Itu kan aneh. Aneh gitu. Itu kan menyelisih pendapat-pendapat yang udah masyhur di kalangan kita. Kalau Allah tuh, ya Allah nggak bertempat. Allah tidak terikat ruang dan waktu. Gimana kok bisa masuk ke dalam jiwa, ke dalam diri manusia kan nggak mungkin juga. Terus ya itulah intinya wali itu objektif tapi wali itu ada orang soleh dan karomah itu ada sesuatu yang di luar kebiasaan muncul dari dia gitu. Itu untuk konsep wali sama karomah sih. Kalau kita percaya terhadap karomahnya karena cerita gitu, bisa nggak? Soalnya kadang ada beberapa temen saya ngobrol tentang karomah orang yang mempunyai karomah gitunya di pesantrennya entah apa gitu. Dia berpindah tempat salah satu contohnya. Terus
menghukum si santrinya pakai tamparan tapi nggak kelihatan tamparannya. Sakti lah, sarakti gitu pokoknya nama intinya teh. Kita bisa nggak mempercayai itu gitu? Eh, Kalau kita kembali ke hukum akal ya, hukum akal itu kan ada 3. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Jaiz itu boleh. Nah, apa namanya? Kalau wajib itu berarti harus ada gitu. Dia yang bisa harus ada. Kalau mustahil itu nggak mungkin ada. Nah, kalau yang jaiz itu ya boleh ada, boleh enggak gitu. Nah, segala yang berkaitan dengan makhluk itu dengan kita itu sifatnya boleh gitu. Boleh ada, boleh enggak. Nah, sehingga ya tadi kalau misalkan dengar-dengar cerita ya masuk akal nggak itu pertama. Terus kedua ya tinggal kita kan zaman sekarang ya atau sebetulnya takaran itu kan ilmiah ya. Tinggal dilihat aja, kita buktikan aja dia orangnya soleh apa enggak. Terus yang bercerita itu siapa? Kalau yang berceritanya orang soleh lagi, ente dengar cerita di orang soleh gitu. Orang soleh itu udah benar gitu. Ente udah lihat oh ini orang soleh. Terus dia cerita si wali A misalnya. Ya, itu kan bisa jadi indikator benar juga selama yang ceritanya orang soleh gitu. Gitu tadi makanya kalau misalkan yang wali itu semakin dia diakui sama orang-orang yang soleh, ya udah berarti bisa jadi benar gitu dia wali gitu. Tapi kalau yang bilang walinya mulung, orang jalanan, orang gak berilmu, ya gimana kita bisa bukti yakin gitu dengan statement itu kan, bangunannya apa gitu. Gitulah. Intinya objektif sih. Siap, thank you, Ti. Oke. Ada pertanyaan lain? Tapi itu kan one sehan itu kan ya tadi itu ya kayak kata si Fikri tadi. Jadi emang apa ya? Kalau ngomong itu emang nggak jelas gitu kan. Kelihatannya emang nggak jelas gitu kalau ngomong. Terus ya sikapnya ya kayak yang emang hilang akalnya gitu. Akan tetapi ya beliau itu emang dekatnya itu dengan para habaib gitu loh. Kalau nggak salah pernah dengan Habib Syekh, terus pernah dengan Habib Rizik gitu kan. Nah, jadi apakah emang benar gitu kan? Dari kelakuannya itu kan memang gitu ya. Fikri juga mungkin tahu lah ya kelakuannya kayak yang hilang akal gitu tuh. Kan tetapi ya dekatnya itu dengan para habaib dan ya bisa jadi itu ya, apakah memang seperti itu atau gimana ya? Ya tadi kalau memang udah ada pengakuan dari orang yang memang kita pun yakin dia tuh orang berilmu dan orang soleh, ya nggak jadi masalah. Gitu. Adapun perbuatan-perbuatan dia di depan umum kan ya mungkin gitu ya, tapi kan nggak tahu di belakangnya. Bisa jadi dia punya tujuan gitu, berbuat kayak gitu tuh. Karena nggak bisa mungkiri juga bahwa semua wali itu dia harus tampil sebagai orang soleh yang enggak. Bisa jadi ada wali yang dia tuh sengaja memperburuk citranya supaya dia bisa masuk ke kalangan-kalangan rendah gitu, kalangan-kalangan buruk. Tapi ya dia kalau di belakang itu ya dia orang yang taat gitu. Jadi tadi kalau ada dengar wali, nah tinggal kita cari aja. Menurut orang-orang yang kredibel, dia tuh wali nggak gitu. Kalau memang kata orang kredibel itu dia wali, ya sudah. Berarti ya kita itu aja. Kita terima aja gitu. Cuman yang tadi kalau Abi belajar mah ya untuk kalau ada wali tapi nggak sholat itu ya gimana gitu. Karena sholat itu wajib. Gak mungkin ada wali meninggalkan yang wajib. Terus mengaku saya dekat dengan Allah. Gimana? Dekat sama Allah tapi yang wajib ditinggal. Kan gak mungkin juga. Gitulah. Ada lagi? Cika, Raisa, Alfi, Mimin, admin. Kalau nggak ada ya kita cukupkan sekian. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan pertemuan terakhir kayaknya ya di bulan Ramadan.
nggak tahu, mungkin besok kalau ada anak ini ya apa yang biasa ngisi ikut bukber ya bisa ngisi gitu kan. Lancar-lancar bukberna juga. Salam ke semuanya dari Tiabi. Mari kita tutup muzakarah hari ini dengan doa kafaratul majelis dan alhamdulillah bersama-sama. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.